Apakah menjadi umat Tuhan menjadi jaminan bahwa kita akan selalu menang? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sudah masuki pelajaran ke-6 dari seri Kitab Yosua dengan judul Kekalahan yang Menghancurkan. Pada kesempatan kali ini saya mengharapkan sahabat Inverse boleh mempelajari secara pribadi buku panduan Inverse sebelum ataupun sesudah menonton video ini. Dan kita berdiskusi bersama dengan Pendeta Evan, ada Kak Daryl dan juga Kak Lana. Shalom semuanya. Shalom semua. Baik, Kak Daryl boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk mendiskusikan kembali firman-Mu dari buku Inverse Yosua. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dan berikan kami hikmat dari surga, agar kami dan para pendengar dapat mengartikan dan mempelajari sesuai dengan tuntunan-Mu. Dan ini semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik sahabat Inverse, kita belajar dari Yosua 7 dan 8 dan kami akan membacakan ayat 1 sampai dengan 6 saja. Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akan bin Karmi bin Zabdi dan bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat 2, Yosua menyuruh orang dari Jeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ayat ketiga, kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat keempat, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Ayat 5 dan 6, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Oke, thank you. Pak Pendeta, Ya. pelajaran pekan ini berjudul Kekalahan yang Menghancurkan gitu ya. Ada 2 penyebab utama dari kekalahan Israel, yaitu mereka terlalu percaya diri ya, terlihat dari bagaimana mereka itu cepat mengambil keputusan tanpa mencari petunjuk Tuhan, dan juga mereka melanggar perjanjian dengan mengambil barang yang dikhususkan. Ya. Ada di Yosua pasal 7 ayat 1 tadi kita sudah bacakan. Nah, untuk pendahuluan, mengapa kedua hal ini sangat serius di mata Tuhan? Ya, jadi dalam pengalaman bangsa Israel ini kita dapati baru saja mereka mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Mereka bisa menaklukkan kota Jeriko dengan cara yang ajaib, kota yang begitu kuat, tangguh, benteng pertahanan yang kuat, tapi kemudian mereka bisa melewati itu. Nah, setelah pengalaman itu, mereka dihadapkan kepada tantangan berikut yang sepertinya tidak terlalu besar. Karena tadi disebutkan Yosua suruh beberapa orang intai, kemudian mereka pulang kasih kabar, oh nggak usah terlalu banyak kita pergi ke sana karena jumlah mereka terlalu kecil. Nah, barangkali dari kondisi ini, Yosua dan bangsa Israel merasa ini sesuatu yang jauh lebih mudah, sehingga kurang melibatkan Tuhan. Ini kata penting, kurang bertanya kepada Tuhan apa yang harus mereka lakukan dan lain sebagainya. Oleh karena pengalaman yang besar sebelumnya meyakinkan mereka dan mungkin overconfident seperti yang Alicia tadi sampaikan. Tapi poin penting di sini adalah mereka tidak bertanya dengan sungguh-sungguh apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi kota Ai yang menurut pandangan mereka kecil. Dan
kesalahan terbesar yang kedua adalah bahwa Tuhan sudah memberikan petunjuk yang jelas, tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari bangsa-bangsa yang akan mereka tundukkan ini. Dan di sini kemudian kita dapati seorang yang bernama Akan dan juga diketahui barangkali oleh keluarganya dengan diam-diam menyembunyikan barang rampasan ini. Nah, ini adalah sesuatu yang serius. Ketika sesuatu yang dilakukan melanggar, memberontak, tidak menurut kepada perintah Tuhan, maka sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Kekalahan yang menyakitkan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Alasan yang tadi adalah karena tidak melibatkan Tuhan, yang pertama. Yang kedua, mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Dengan jelas Tuhan sudah bilang tidak boleh mengambil sesuatu apapun, tapi kemudian Akan dalam hal ini ia menyembunyikan barang-barang mahal yang dia rampas di kondisi itu. Ini yang saya ini kan. Oke, thank you Pak Pendeta. Kita akan highlight dulu apa yang dilakukan oleh Akan ya. Nah, di sini Akan itu kalau kita baca lagi di Yosua pasal 7 ayat 21 sampai 22, Akan tuh mengakui kesalahannya. Dia bahkan menceritakan gitu ya kronologi apa yang dia lakukan, yaitu dia melihat, dia mengingini, dia mengambil, kemudian dia menyembunyikan. Nah, ini mirip seperti pelajaran beberapa triwulan lalu di mana Hawa ya, Adam dan di mana Hawa kita bisa melihat bahwa ia juga melihat, mengingini, mengambil gitu ya, dan akhirnya bersembunyi dari Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari bagaimana dosa yang dilakukan oleh Akan ini agar kita bisa menghindar atau juga tidak melakukan hal yang sama mungkin ya? Oke, jadi sebenarnya yang mungkin bisa hal praktikal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita pahami dulu ya bahwa ternyata dari kisah ini konsep ketika jatuh dalam dosa itu sebenarnya bukan satu hal yang spontan. Ada proses-proses yang ternyata sadar tidak sadar kita lewati gitu. Kalau dari pelajaran ini bahwa itu semua dimulai dari melihat. Makanya mungkin ada lagu anak-anak yang liriknya awas mata yang melihat. Karena ketika melihat kita suka akan sesuatu, timbullah rasa keinginan, ya kan, baru pengen punya setelah itu. Dan ketika kita sudah mengingini, akhirnya berpikir gimana caranya supaya saya bisa memiliki hal tersebut, ya kan. Lalu setelahnya akhirnya, nah caranya itu yang akhirnya membuat kita salah. Dan jadi kalau dari pertanyaan ini kita harus lebih waspada lagi apa yang, karena ini adalah sesuatu hal yang kadang kita nggak sadarin gitu. Dan mencuri itu kan bukan cuman bentuk dalam bentuk ini kan ada bentuknya gitu. Barangnya ada hal-hal lain yang mungkin kayak kalau mungkin kita sekarang lagi musim perselingkuhan ya, mengingini orang lain gitu kan. Itu kan juga sebenarnya nggak boleh. Berawal semua dari mata melihat ya kan. Jadi hati-hati dengan apa yang akan kita lihat menggunakan mata kita. Nah, kita harus waspada sejak dari awal, dari ketika kita melihat sesuatu dan ketika kita melihat sesuatu dan kita tahu bahwa itu tidak patut kita miliki, kita harus cepat-cepat membuang hal tersebut ya, harus cepat-cepat sadar supaya nanti itu nggak berlanjut ke tahap mengingini dan selanjutnya gitu. Ya, benar. Kayak kata Kalana tadi itu menurutku ini yang bikin menakutkan dari dosanya ini adalah dosa itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Kan sering banget kita melihat juga contoh-contohnya di Alkitab seperti pas zaman Raja Ahab dia mengingini kebun anggur Nabot. Tadi juga yang dikatakan sama Kak Alicia, Adam dan Hawa ketika dia mengingini buah yang ada di pohon terlarang di Ketapan Eden. Ini tuh bisa dilakukan oleh siapa aja dan semuanya itu gak selamat dari dosa keserakahan ini ya. Nah, tapi untungnya untuk kita, gimana sih caranya kita bisa lepas dari godaan itu? Alkitab juga ada kasih tips ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, bagaimana caranya biar kita tidak sama seperti Akan, jadi akan modern gitu ya. Kita itu perlu namanya merasakan kepuasan dalam hidup kita. Dasarnya ini ada di Matius 6 ayat 33 yang mengatakan, pasti kita udah tahu ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika kita udah tahu, cara paling simpelnya adalah dengan bersyukur. Kalau hati kita udah puas dengan semua yang kita lakukan dan apa yang kita punyai, maka keserakahan itu tidak akan ada dalam diri kita. Itu tidak akan berhasil dalam
hidup kita. Amin. Oke, thank you kakak-kakak. Dan tadi terkait dengan Akan ya Pak Pendeta. Tuhan berkata itu Israel telah berbuat dosa dan seluruh bangsa itu dianggap bersalah. Padahal yang melakukan hanya satu orang yang melanggar gitu ya, itu Akan gitu ya. Kemudian bukan hanya Akan saja yang dirajam sampai mati, tapi juga keluarganya Akan gitu. Apa yang kisah ini ajarkan tentang dampak dosa Pak Pendeta, dan bagaimana pada saat yang sama setiap orang juga harus bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Iya, jadi sebenarnya konsep Alkitab adalah dosa itu tidak diturunkan. Masing-masing orang bertanggung jawab atas keputusan, pilihan, dan perbuatannya sendiri. Tetapi dari sisi akibat bisa saja dosa seseorang itu berdampak kepada orang-orang yang lain. Dalam hal ini contohnya kesalahan Akan ini berdampak kepada seluruh bangsa Israel. Nah, dalam hal ini juga keluarga daripada Akan, beberapa ahli coba menafsirkan bahwa mereka ini mengetahui apa yang Akan lakukan dan membiarkannya, sehingga dalam catatan ini Akan dan keluarganya menanggung akibat daripada kesalahan itu. Jadi akibat dari satu kesalahan itu bisa dialami oleh orang-orang lain. Contohnya orang tua yang tidak menjaga kesehatannya, bisa saja anak-anaknya kemudian menderita oleh karena pilihan atau perbuatan orang tua. Tapi kalau namanya dosa, upah dosa itu masing-masing orang harus bertanggung jawab. Nah, jadi menariknya di sini betapa menyakitkan sebenarnya sebuah dosa, karena bukan hanya orang yang melakukan dosa itu yang menderita, tapi itu bisa berdampak kepada orang lain, keluarganya, bahkan juga komunitas yang lebih besar. Oke, thank you Pak Pendeta. Dan setelah Akan serta keluarganya ini dihukum, bangsa Israel disuruh Tuhan untuk maju ke Ai, dan kali ini akhirnya mereka menang gitu ya di Yosua 8. Dari peristiwa ini apa yang kita bisa pelajari ya sebagai orang muda tentang mengapa Tuhan kadang ya harus membiarkan kita mengalami kekalahan yang mungkin menyakitkan ya. Itu sangat menyakitkan kan bagi bangsa Israel, karena Ai itu kecil gitu loh, sangat menyakitkan bagi mereka, sudah melakukan hal yang besar sebenarnya. Jadi memalukan gitu ya, menyakitkan dan memalukan sebelum suatu kemenangan gitu. Nah, kalau menurutku ya, kalau kita lihat tadi pelajaran Yosua, di awal tadi udah disebutkan Yosua itu setelah menang melawan Yeriko, dia itu apa yang terjadi? Dia itu menjadi percaya diri. Dia terlalu percaya diri, dia mengandalkan dirinya sendiri ketimbang mengandalkan Tuhan. Nah, ini nih di sini yang sering terjadi ya. Kenapa kita juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kita? Mungkin beberapa dari kita itu terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin di sini itu Tuhan itu sebenarnya ingin kita lebih baik, tapi caranya itu kita menutup hati kita. Karena kita bilang, enggak kok, hidup saya ini baik-baik aja kok, saya lagi nggak butuh Tuhan gitu. Kenapa Tuhan membiarkan kekalahan itu terjadi? Dia itu pengen menekankan suatu poin dalam hidup kita. Dia ingin kita berkembang lebih baik, tapi karena kita ini terlalu independen gitu ya sebagai umatnya ya, kita ini merasa nggak butuh deh. Kita itu kan makhluk hidup yang nggak pernah puas ya. Jadi kalau kita dikasih kemenangan terus, pasti kita itu mau lebih banyak lagi. Kita mau lebih lagi. Di situ keserakahan itu terjadi. Dan itu tidak bisa, karena di situ waktunya Tuhan itu memberi kita proses dalam hidup kita. Ya, kalau diri aku kenapa kadang-kadang kayak Tuhan memberikan hal yang sulit gitu ya. Salah satunya adalah yang pernah aku baca, bahwa ini sebenarnya salah satu metode Tuhan juga untuk mengingatkan bahwa manusia itu seharusnya bergantung hanya kepada Tuhan aja. Karena kalau kita lihat orang Israel ini waktu zaman Yosua ini, mereka kan sempat insecure waktu pertama Yeriko ya kan, sehingga hasil dari mata-mata itu dari 12, 10 bilang, wah kita gak akan sanggup, badannya gede-gede, raksasa gitu kan. Setelah mereka bisa mengalahkan Yeriko dengan mudahnya, jadi over. Jadi perubahannya drastis ya, sangat nanti mereka bisa insecure banget, abis itu nanti bisa jadi terlalu percaya diri gitu kan, over pride juga gitu. Sedangkan mereka lupa bahwa ketika mereka mengalahkan Yeriko, tidak ada satu kali pun atau tidak ada sedikit pun dari tenaganya mereka sehingga membuat Yeriko itu kalah, ya kan? Nah,
ketika menghadapi Ai ini mereka berpikir bahwa ini udah pasti ini ya kan. Nah jadi dan mereka akhirnya mungkin dalam pikiran mereka bahwa ada satu kewajiban bagi Tuhan untuk membuat kemenangan mereka gitu. Dan mereka udah pasti terberkati karena bahwa Tuhan bilang kalian ini bangsa pilihan gitu kan. Jadi merasa udah pasti nih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu makanya Tuhan juga pengen mengingatkan di sisi lain bahwa kita harus selalu ingat kita itu nggak akan bisa ngapa-ngapain tanpa pertolongan Tuhan. Hal sekecil apapun kalau kita tidak minta tolong kepada Tuhan pasti akan menemui kegagalan. Oke. Dan thank you Kak Lana, Kak Daryl. Dan setelah kemenangan di Ai, ya akhirnya mereka menang kan tadi. Setelah kemenangan di Ai, Yosua itu memberikan mezbah dan membacakan seluruh Taurat di depan umat, termasuk anak-anak, kemudian perempuannya dan pendatang. Nah, mengapa pembacaan di hadapan umum ini menjadi tradisi yang sangat penting bagi bangsa Israel, pendeta? Dan apakah pembacaan Alkitab itu masih relevan bagi kita saat ini? Karena sepertinya kalau misalnya di pertemuan-pertemuan rohani lebih sering kita belajar Alkitab, mendiskusikan Alkitab, ataupun mendengarkan khotbah ya yang lebih menarik dan dianggap bermakna gitu Pak. Ya, jadi saya pikir ini sesuatu yang sangat umum dilakukan pada waktu itu ya, membacakan kitab Taurat, hukum Musa dan lain sebagainya. Dan ini adalah juga sebuah tradisi rohani atau peringatan akan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Nah, di saat sekarang ini mungkin karena begitu mudah orang memiliki dan bisa membaca Alkitab sendiri, bagi sebagian orang lebih menarik tinggal berdiskusi, mendengar khotbah dan lain sebagainya. Tapi saya pikir prinsipnya masih tetap berlaku. Kita membacakan firman Tuhan, ini bagian yang penting dalam ibadah. Makanya di gereja kan kita ada ayat bacaan bersama. Nah, itu kan prinsipnya sih sama saja. Oke, secara prinsip sama ya. Dan yang paling penting adalah kita lakukan itu sebagai kebutuhan kita akan firman Tuhan ya Pak Pendeta ya. Baik, sahabat Inverse, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Baik Sobat Inverse, terima kasih untuk tetap bersama-sama dengan kami. Tadi kita sudah melihat ya bahwa Yosua itu mengoyakkan pakaiannya dan berkabung ya ketika bangsa Israel kalah. Dan
ia bertanya kepada Tuhan. Yosua bahkan juga menyatakan keraguan penyertaan Tuhan. Yosua 7:8 tuh dikatakan, lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Bahkan Yosua pun memiliki keraguan seperti itu ya. Pernahkah Kak Daryl dan Kak Lana merasakan hal yang serupa? Ragu atau bahkan menyesal gitu ya mengikuti petunjuk Tuhan karena hasilnya tampak seperti kegagalan bagi kita? Sebenarnya kalau masalah kesaksian tentang gagal sebenarnya banyak ya kalau dalam hidupku ya Kak ya. Tapi paling yang aku ingat itu adalah pertama saat aku mau masuk kuliah. Jadi aku mau masuk kuliah itu adalah pada gelombang yang terakhir. Jadi itu udah kampus harapan terakhir untuk masuk dan Tuhan itu mengizinkan aku untuk masuk. Singkat ceritanya itu awalnya aku pengen goalnya 4,5 tahun, 4,5 tahun. Tapi ternyata gagal karena komplikasi nilai. Nah jadinya dari situ tuh mulai meragukan. Kenapa Tuhan mengizinkan aku masuk kuliah kalau ternyata pas setengah tahun aja aku gagal nih Tuhan. Tapi memang melewati semuanya itu Tuhan menguatkan aku. Akhirnya aku menetap, lulus di semester berikutnya dan kalau boleh aku bilang sih lebih memuaskan dari yang awalnya aku perkirakan. Thank you Kak Daryl for the testimony. Jadi benar-benar ini ya, kalau misalnya awalnya kayaknya itu biasa banget ya di kita tengah-tengah kuliah tuh rasanya kok udah susah banget gitu kan. Kayaknya mau gagal nih, kayaknya nggak akan lulus nih gitu kan. Tapi puji Tuhan tetap lulus ya Kak ya. Kak Lana? Oh banyak sih kalau pengalaman kegagalan. Dari segi apapun gitu ya, dari pendidikan, cita-cita, terus percintaan, banyak. Jadi kalau misalkan contohnya nih kayak kuliahnya sebenarnya pengennya apa waktu zaman dulu kan dari kecil tuh sebenarnya pengen banget di hukum gitu ya, pengen jadi jaksa. Cuman nggak dibolehin ya kan sama orang tua. Terus akhirnya kuliahnya benar-benar sangat di luar prediksi gitu kan. Nggak kebayang wah akhirnya ngambil ini gitu. Terus abis itu ternyata kerjanya juga jauh banget nih, nggak berhubungan sebenarnya. Terus habis itu ya pelayanannya juga sama, sebenarnya nggak berhubungan sama majornya yang diambil. Terus tapi ketika dijalanin pada saat diketemukan sama kegagalan biasanya kita kecewa ya kan. Tapi ketika kita jalanin dan kita tetap menyerahkan kepada Tuhan, kayak ya kecewa bener, sedih, tapi tetap berharap sama Tuhan, kita doain lagi, ya udah deh Tuhan gitu tunjukin yang mana. Biasanya ke depannya baru kita sadarin, oh pantesan Tuhan mengarahkan ke sini, ternyata aku jadinya dapetnya ini gitu. Dan kita akan merasakan bahwa ternyata ketika Tuhan menuntun mungkin memang jauh dari rencana dan keinginan kita, tapi hasilnya justru jauh lebih baik gitu. Amin. Oke, thank you Kak Lana dan Kak Daryl kesaksiannya. Puji Tuhan sudah terawati semuanya dan pasti menunggu hal-hal yang baru lagi di depan lagi ya. Mungkin kegagalan yang baru mungkin ya, tanda kutip. Oke, tadi kita sudah diskusikan juga tentang kecenderungan alami anak-anak, orang muda ataupun dewasa untuk mengikuti kejahatan dari orang tuanya ya Pak Pendeta ya. Seperti anak-anak Akan. Tapi kan ada contoh lain di mana anak-anak Korah itu tidak melakukan hal yang sama gitu. Dan di masa sekarang bagaimana kita boleh tetap menghormati orang tua, baik yang di rumah, orang tua di rumah, atau orang-orang yang lebih tua di gereja ataupun di komunitas rohani ataupun di mana saja yang kita tahu mereka tuh berbuat salah gitu. How can we still respect them gitu? Gimana kita tetap bisa menghormati mereka tanpa harus meniru kesalahan mereka? Ya, jadi mungkin dari dua sisi ya. Sisi yang pertama, kita sebagai orang tua sangat perlu hati-hati karena keteladanan dan apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sangat besar dampak atau pengaruhnya bagi anak-anak kita, orang muda kita. Jadi ini dari sisi orang tua. Saya kan setengah orang tua ya. Jadi orang-orang tua hati-hati kita karena anak-anak kita, orang-orang muda kita melihat apa yang kita lakukan. Dan itu menjadi satu pengaruh yang sangat luar biasa. Apalagi kita sebagai orang tua, makanya ada sebutannya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, tapi di sisi yang lain, kita sebagai anak muda, sebagai anak-anak, nah kita perlu memilah-milah ketika kita sudah semakin dewasa, maka tentu kita punya keputusan dan pilihan sendiri. Bahwa kita tetap harus mengasihi semua orang, mengasihi orang-orang tua juga, karena mereka sudah sangat banyak pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi ketika mungkin kita melihat ada hal-hal yang tidak sepatutnya kita tiru, maka kita tetap mengasihi mereka, menghargai dan menghormati mereka,
tapi tidak melanjutkan kesalahan yang orang-orang tua kita lakukan, yang kita lihat. Jadi ini keputusan dan pilihan ada di tangan kita. Dan ada contohnya di Alkitab. Anak-anak Imam Eli, orang tuanya baik, tapi anak-anaknya tidak baik. Ada juga orang tua yang tidak baik, tapi anaknya baik. Jadi tidak juga 100% serta-merta semuanya cenderung sama dengan orang tuanya. Karena masing-masing kita kemudian menjadi orang yang harus membuat pilihan dan keputusan sendiri. Tapi jangan lupa, kita harus mengasihi semuanya. Orang-orang tua kita harus hormati, hargai. Itu poinnya. Ya, karena saya belum berhasil menjadi orang tua, masih single, jadi saya akan jawab dari sisi anak-anak gitu ya, mungkin ya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak, kalau kita baca lagi di Alkitab sangat banyak ya, bahwa ada contoh-contoh bahwa anak itu bisa tidak seperti orang tuanya yang jahat. Contohnya Raja Yoas, kalau kita seperti kita tahu, ayahnya adalah Raja Ahas. Ayahnya Raja Ahas diangkat jadi raja pada umur 20 tahun, tapi dia tidak melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Tapi ketika anaknya Yoas pada umur 7 tahun diangkat menjadi raja, dia melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Di mana itu sangat berbeda sekali gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih caranya supaya kita nih anak muda bisa tetap memegang prinsip-prinsip Alkitab tanpa harus melawan orang tua? Yang pertama mungkin ya jangan pernah membantu atau mendukung ketika kita tahu orang tua kita salah. Karena sebenarnya menghormati itu bukan berarti kita meniru atau bahkan mengikuti, mewarisi gitu dengan senang hati kesalahan-kesalahan orang tua kita. Justru harus kita rubah gitu. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama juga. Dan yang kedua adalah memberitahukan dengan kasih. Nah, ini biasanya tantangannya buat orang muda karena masih muda, jiwanya berapi-api. Kadang-kadang the way kita menyampaikannya kepada orang tua salah ya gitu. Karena bagaimanapun kita tetap harus respect sama orang tua kita, tetapi di saat bersamaan kita harus bisa mengemukakan kebenaran tersebut. Seperti itu. Oke, thank you Pak Pendeta dan kawannya. Dan dalam kemenangan di Ai, ya Tuhan menuntun dengan cara yang berbeda dari kemenangan atas Yeriko ya. Apa hal yang ingin diungkapkan tentang karakter Tuhan melalui hal ini? Oke, kalau menurutku ya, sekarang kalau kita belum tahu nih, sekarang kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berencana. Dia itu selalu punya rencana yang baik untuk kita umat-umatnya. Tapi apakah kita percaya sama rencananya tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Kalau firman Tuhan berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita menuruti perintahnya. Tapi di sisi lain juga, Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Kalau kita tidak percaya sama Tuhan dan lebih percaya diri kita sendiri, ya maka Tuhan di situ tidak akan bekerja untuk kita. Akhirnya kita menjalani ini justru cuma diri sendiri kita saja. Dan seringkali konsekuensinya itu terjadi. Dan seringkali lagi konsekuensinya justru sesuatu yang berdampak buruk bagi kehidupan kita. Ya, jadi karakter Tuhan juga di sini menunjukkan bahwa Dia selalu peduli dengan kita dan selalu menggunakan setiap keadaan membawa kita dekat kepadanya. Jadi ketika bangsa ini gagal meminta petunjuk Tuhan, melakukan kesalahan, Tuhan mengajar dan menuntun mereka melalui caranya yang mungkin sedikit menyakitkan, membiarkan mereka mengalami kekalahan, tapi maksud Tuhan di balik itu adalah supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi Tuhan itu Maha Pemurah, Pengampun, penuh kasih sayang dan selalu mau menuntun kita di jalan-jalannya. Kadang-kadang cara Tuhan tidak seperti yang kita harapkan mungkin ya, seperti orang-orang ini, mereka sedih karena kekalahan itu, tapi itu cara Tuhan sebenarnya untuk mengembalikan mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Pelajaran pekan ini so powerful banget ya untuk mungkin teman-teman semua yang merasa lagi gagal gitu. Jangan pernah discourage ya, nggak punya harapan, karena di balik semua kegagalan yang teman-teman anggap gagal itu, sebenarnya Tuhan tetap bekerja dan pastinya akan bukan suatu pintu-pintu yang akan memberikan kemenangan. Oke, untuk closing statement Pendeta Kak Daryl dan Kak Lana dipersilahkan. Iya, jadi pelajaran ini juga mengajarkan kepada kita teman-teman orang muda, dalam hal apapun kita perlu selalu melibatkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, meminta penuntun atau tuntunan dari Tuhan. Memang Tuhan tidak seperti zaman dulu dia bicara langsung ataupun berikan perintah langsung, tapi
Tuhan berbicara melalui firman-Nya, melalui kata hati yang sudah didoakan dan diserahkan kepada Tuhan, bahkan juga melalui orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin Tuhan pakai mengingatkan kita. Amin. Ya, hidup berjalan sama Tuhan itu nggak mudah ya. Justru semakin dekat kita berjalan sama Tuhan, semakin kita itu mengalami kegagalan semakin sering. Karena ketika kita gagal itu baru kita ngelihat nih, oh bahwa Tuhan itu selalu ada di samping kita. Padahal rencana itu selalu ada untuk kita. Selama kita percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik, selama kita mempercayai hal itu, mungkin lembah-lembah yang gelap itu tuh yang kita masih ada berada di dalamnya, lama-lama akan disinari oleh matahari Tuhan. Amin. Kalau dari aku di sini aku juga belajar bahwa jangan pernah menganggap remeh akan satu hal gitu. Walaupun kita udah kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan pasti membantu gitu, karena mungkin kita sudah melakukan segala hal yang menurut kita sudah menuruti segala hal yang Tuhan ingin kita lakukan, tapi jangan pernah meremehkan akan sesuatu. Jadi kita tetap harus prepare lebih detail dan benar-benar tidak ada overpride atau overconfidence dari kita seperti yang orang-orang Israel lakukan. Oke, thank you semuanya. Kalana boleh pimpin doa. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pelajaran yang indah bagi kami ini. Kiranya Engkau memberkati pelajaran ini sehingga bukan hanya kami, tetapi juga para pendengar di rumah, teman-teman kami orang muda boleh mengambil pelajaran ini sehingga kami boleh sama-sama dikuatkan dan menjadi orang muda yang hanya bergantung kepada Engkau, dan kami boleh tetap rendah hati kepada semua orang. Terima kasih Bapak karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk seluruh panelis. Terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah menyaksikan episode ini. Demikianlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita boleh belajar untuk tidak berhenti bergantung pada Tuhan bahkan setelah kemenangan. Jangan sampai pengalaman Yeriko membuat kita lupa siapa sebenarnya sumber kekuatan kita. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember, to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.